Oke, yang pertama yang tadi ya, kita lihat dulu keuangan kita seperti apa sekarang. Ya, apa yang bisa di-adjust, apa yang bisa disesuaikan atau dikurangi, gitu kan, untuk supaya sisa keuangannya bisa lebih besar, gitu kan, untuk pendidikan anak atau memang sudah ada, tapi kita hitung ternyata masih kurang. Nah, kita lihat dulu dari diri, istilahnya kita refleksi diri kita dulu, kita kekuatannya seperti apa, punya uangnya berapa, yang bisa disisihkan berapa. Lalu kita hitung, ya kita cari dulu, kita hitungnya dengan cara mencari sekolah mana yang kira-kira pilihannya, jangan cuma satu ya, punya pilihan. Kalau cuma satu itu belum tentu sesuai dengan anaknya juga gitu kan. Kita kan belum tahu perkembangan anaknya akan seperti apa. Nah, beberapa pilihan dengan range harganya. Kalau kita pilih harga yang paling istilahnya rata-ratanya berapa dari beberapa pilihan tersebut. Ya. Lalu berapa tahun lagi? Nah, mulai kita hitung. Ada inflasinya, ada kenaikannya. Ya. Kalkulatornya sebenarnya sudah ada di Finansialku. Bisa dipakai tuh kalkulatornya. Berapa tahun lagi biayanya berapa sih? Nah, berapa ya biaya yang harus disiapkan setiap bulannya itu ada. Nah, lalu kita match-kan dengan keuangan kita, cukup nggak nih? Itu kan baru satu level. Nanti ada level yang selanjutnya. Belum lagi yang setiap tahunnya. Ya. Kita ngomongin yang dasarnya dulu ya, yang perintilannya nanti. Ini dasarnya dulu, gitu kan. Nah, setiap tahunnya kita hitung. Ya, nanti di tahun kedua itu harus mulai disiapkan juga kan. Di tahun ketiga mulai disiapkan, misalkan SMP ya 3 tahun, SMA 3 tahun kan. Misalkan anaknya belum sekolah ya berarti dari mulai TK, SD ya. Belum lagi kalau mau preschool gitu kan. Nah, mulai tuh dihitungnya lebih banyak lagi gitu ya. Nah, itu dari situ kita langkahnya yang pertama adalah kita lihat dulu diri kita mampunya berapa. Ya, apakah bisa ditingkatkan atau bisanya segitu aja karena biaya hidupnya udah nggak bisa diapa-apain, ya udah disesuaikan, cari mana yang kita mau, lalu apakah kita mampu untuk ke situ. Ya kalau memang mau dipaksakan banget nih, kadang-kadang kan mau dipaksakan banget ya balik lagi cari uangnya itu apakah nambah pekerjaan lebih banyak, penghasilan tambahan, atau paling enggak mengurangi pengeluaran. Jadi supaya bobot untuk biaya pendidikannya yang dari keuangan tadi bisa lebih tinggi. Jadi bisa match atau cari alternatif. Tinggal seperti itu aja sebenarnya. Lalu nanti tinggal dicari. Kalau misalkan 5 tahun lagi, dia kenaikannya berapa? 10% setiap tahun. Investasi apa atau instrumen apa yang bisa digunakan untuk paling tidak menyamakan 10% tadi? Itu baru dipelajarin lagi skemanya seperti apa, apakah dengan menggunakan satu instrumen aja atau dicampur. Nah, itu yang kita kerjakan di Finansialku untuk membantu itu. Salah satunya adalah membantu untuk instrumen yang digunakan apa nih untuk mengejar angka tersebut. Misalkan 10% kita masukin, ya 10% harus kemana, berapa tahun lagi, make sense gak kalau misalkan 3 tahun lagi kita ngejarnya 10%? Tentunya tidak. Karena akan sulit mencari instrumen investasi yang 10% tapi untuk 3 tahun. Ada yang 10% setahun sekali bisa 10%. Ada yang lebih dari 10%, ada, tapi resikonya juga lebih besar. Gitu kan? Kalau kita ngambil di situ, nanti resikonya di tahun ketiga resiko itu 20%, yang ada nanti sekolah anaknya aduh. Nah, kita tunda setahun lagi, nunggu marketnya bagus dulu. Kan nggak lucu ya kalau kayak gitu ya. Nah, itu yang harus disesuaikan juga tingkat resiko instrumennya. Apakah sesuai dengan jangka waktunya atau tidak. Jangan terlalu dipaksakan juga. Gitu. Itu yang langkahnya ya tadi. Dari cash flow kita, dari keuangan kita hitung tujuannya, lalu cari instrumennya. Nanti selesai itu baru tinggal action. Jadi hitung, abis itu dipikirin doang gitu ya. Mulai actionnya juga gitu. Yang terakhir harus action.